Seorang pria asal Bunurejo Blimbing, Kota Malang ditangkap petugas kepolisian unit reskrim Polsek Sukun karena terlibat kasus pencurian sepeda motor. Tersangka nekat mencuri motor karena butuh uang untuk modal nikah. Pelaku berinisial YR berusia 29 tahun, warga Jalan Bunurejo Blimbing, ditangkap petugas kepolisian unit reskrim Polsek Sukun karena kasus pencurian sepeda motor. Tersangka ditangkap saat melakukan aksinya di kawasan Kasin, Kota Malang. Saat itu melihat sepeda motor warga yang terparkir di depan rumah, tersangka kemudian menggunakan kunci T dan berhasil membuka kunci kontak sepeda motor korban. Namun naas, pelaku diketahui warga dan langsung diamankan dan diserahkan ke petugas kepolisian. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, kunci T, dan dompet korban. Kapolsek Sukun mengatakan bahwa pelaku merupakan residivis kasus curanmor. Ia sudah 2 kali mendekam di lapas dan baru bebas bulan Maret kemarin. Setelah bebas, pelaku kembali melakukan aksinya dan sudah 6 kali melakukan pencurian sebelum akhirnya ditangkap. Sementara pelaku sendiri mengaku nekat mencuri karena butuh modal untuk menikah. Tersangka butuh uang karena akan menikah pada bulan Juni. Ini adalah residivis. Setelah kami mintain keterangan, kami integrasi, ternyata sudah 2 kali di LP. Ya, ini yang ketiga. Selama keluar dari LP tanggal 16 Maret 2021, sebelum ketangkap ini sudah pengakuan pelaku ini sudah 5 kali TKP melakukan suatu tindak pidana curanmor. Sementara akibat perbuatan yang dilakukan, tersangka akan dijerat pasal 363 dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Sebelum kembali mendekam di LP untuk ketiga kalinya, saat ini tersangka masih mendekam di sel tahanan Polsek Sukun. Simon Alfredo melaporkan. Pemilik sekolah ternama di Kota Batu dilaporkan Komnas Perlindungan Anak ke Polda Jawa Timur atas dugaan kejahatan seksual yang dilakukan sejak 2009 hingga 2020. Terlapor berinisial JE dilaporkan terduga telah melakukan hubungan intim dengan para siswa, juga melakukan tindakan kekerasan lainnya terhadap belasan siswa sekolah tersebut. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2007 dengan anak didik dari berbagai provinsi di Indonesia tercoreng oleh ulah pemilik atau pengelola berinisial JE yang kini dilaporkan Komnas Perlindungan Anak ke Polda Jawa Timur. Adapun laporan Komnas Perlindungan Anak tersebut terkait dugaan kejahatan seksual yang dilakukan pemilik sekolah berinisial JE terhadap 15 siswi sekolah tersebut. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak menjelaskan ada 3 kasus kekerasan di sekolah sejak tahun 2009, 2010 hingga 2020. Untuk korban yang melaporkan ke Komnas ada 15 korban, sedangkan 3 siswi lainnya melaporkan ke Polda Jatim. Aris Merdeka Sirait menganggap kasus tersebut merupakan kejahatan luar biasa karena dugaan kejahatan seksual yang dilakukan JE terhadap siswi sekolah tidak hanya kejahatan seksual, namun JE diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap siswi di sekolah tersebut. Selain itu, dugaan lain JE dilaporkan juga telah melakukan eksploitasi anak dengan memperkerjakan anak di bawah umur. Hal ini dilakukan oleh terlapor JE tidak hanya di lokasi sekolah namun di luar negeri. 2014. Artinya si pelaku JE ini bisa dikenakan 3 pasal berat. Ini serius persoalannya. Ini serius persoalannya, bukan persoalan semata-mata kasus tindak pidana biasa aja. Ini sudah luar biasa. Karena ketika melakukan kejahatan seksual berulang-ulang berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2016 itu adalah merupakan extraordinary crime dan harus diselesaikan dengan luar biasa pula dan cepat. Itulah artinya saya mengapresiasi SPKT Polda Jatim ini kerja cepat dan memberikan respon terhadap laporan itu karena ini merupakan kejahatan luar biasa. Sementara Dinas Perlindungan Anak Kota Batu akan terus mengawal kasus kejahatan seksual yang diduga dilakukan oleh terlapor. Selain mendampingi pelapor, Dinas Perlindungan Anak Kota Batu juga akan melakukan trauma healing terhadap para korban, tetapi menunggu hasil proses hukum dengan keputusan hukum tetap atau ikrah. Kepala Dinas Perlindungan Anak menegaskan kasus ini merupakan kasus nasional, sehingga pihak perlindungan anak harus mengawal sampai tuntas dalam penegakan hukumnya. Sehingga dengan kejadian kejahatan seksual terhadap siswa-siswi sekolah ini, ada yang bertanggung jawab di depan aparat penegak hukum. Seperti yang banyak diberitakan di media massa kemarin dan sampai dengan saat ini, kami dari Dinas Perlindungan Anak
menegaskan kembali bahwasanya untuk menegakkan supremasi hukum, asas praduga tidak bersalah, presumption of innocent, harus dijunjung tinggi terhadap terduga sampai dengan ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum. Jika kasus ini terbukti dan sudah ada kekuatan hukum, Dinas Perlindungan Anak berharap tidak terjadi pada sekolah lainnya dan cukup berhenti pada korban yang menempuh pendidikan di sekolah ini saja. Yanto Yancung melaporkan. Diduga akibat melimpahnya pasokan sayuran dari petani karena dukungan faktor cuaca, sementara permintaan cenderung menurun berdampak pada turunnya harga sebagian besar sayur di tingkat petani. Hal ini berdampak pada kerugian yang dialami petani karena modal yang dikeluarkan tidak kembali. Turunnya harga sebagian besar komoditi sayuran sudah berlangsung cukup lama dan sampai sekarang masih belum ada kenaikan. Turunnya harga ini terbilang cukup drastis dibandingkan pada saat sebelum Lebaran. Turunnya harga sayuran ini diduga akibat melimpahnya pasokan hasil panen dari petani karena dukungan faktor cuaca, sementara permintaan menurun sehingga pasar cenderung sepi dari transaksi jual beli. Beberapa jenis sayuran yang mengalami penurunan harga diantaranya seledri yang saat ini di tingkat petani dijual kisaran harga Rp2.000 per kilogram, tomat Rp2.000, brungkul di kisaran Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilogram, cabai rawit Rp15.000 per kilogram. Padahal sebelum Lebaran harga jual sayuran tersebut di atas Rp5.000-an dan bahkan seledri sempat dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram pada saat sebelum Lebaran. Menurut salah seorang petani di kawasan Belung Poncokusumo menjelaskan, turunnya harga sayuran sejak sebelum Lebaran sampai sekarang ini sangat terasa sekali, sehingga hasil panen diperkirakan tidak akan bisa menutupi biaya pengeluaran dan modal tidak akan kembali. Di lokasi kawasan lahan pertanian Desa Belung Poncokusumo, petani melakukan panen kubis. Namun sayang harga jual hanya Rp800 sampai Rp900 per kilogram di tingkat petani dan Rp1.200 di tingkat pedagang. Dengan harga jual Rp900 di tingkat petani, dipastikan petani merugi akibat hasil panen tidak bisa menutupi pengeluaran, terutama untuk obat-obatan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Kunjungan wisata ke Gunung Bromo kembali ramai pasca Lebaran. Ramainya kunjungan ini disambut positif para pelaku jasa jeep wisata. Para pelaku jasa jeep wisata berharap dengan semakin membaiknya kondisi Malang Raya, diharapkan wisata ke Gunung Bromo akan kembali ramai. Beginilah yang terlihat di kawasan Jalan Raya Gubuk Lakah menuju kawasan wisata Gunung Bromo. Beberapa minggu pasca Lebaran, kondisi wisatawan yang datang berkunjung ke Gunung Bromo ada peningkatan, khususnya pada libur akhir pekan. Kondisi ini disambut gembira para pelaku usaha jasa jeep wisata di wilayah Tumpang dan Poncokusumo, karena pada saat puasa jumlah pengunjung menurun drastis. Kebijakan larangan mudik dan pengetatan kendaraan yang masuk ke Malang Raya juga berpengaruh pada kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo. Karena selama ini yang menggunakan jasa jeep wisata adalah para wisatawan yang berasal dari luar kota dan bahkan luar pulau. Menurut salah seorang pengemudi jeep wisata menjelaskan, peningkatan kunjungan wisata mulai terasa lagi pasca puasa dan Lebaran, sehingga cukup membantu para pelaku usaha jeep wisata yang telah sekian lama sepi pengunjung akibat terdampak pandemi. Di lokasi terlihat lalu lalang jeep wisata naik dan turun dari arah Gunung Bromo dengan membawa para wisatawan. Para pelaku usaha wisata jeep Gunung Bromo berharap dengan semakin membaiknya kondisi Malang Raya dan Indonesia pada umumnya, wisata ke Gunung Bromo akan kembali ramai, sehingga para pelaku usaha pariwisata bisa kembali beraktivitas dengan normal. Alhamdulillah kayaknya udah mulai ramai ya, boleh dilihat juga pengunjung di sana juga banyak sekali. Ya semoga aja normal tapi sesuai dengan protokol kita. Pengunjung dari luar kota juga sudah mulai masuk semua kan liburan gitu. Iwan Hikmawan melaporkan. Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu dideklarasikan sebagai desa damai kedua di Kota Batu. Hal ini berkat kerjasama dengan Wahid Foundation yang berkolaborasi dengan UN Women yang memiliki tujuan besar mendorong pemberdayaan perempuan dalam upaya membangun masyarakat yang damai dan mandiri.
Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dideklarasikan sebagai Desa Damai oleh Wahid Foundation di pendopo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Desa Gunung Sari merupakan desa kedua di Kota Batu setelah Desa Sidomulyo yang dideklarasikan sebagai Desa Damai. Bertajuk Merangkul Perbedaan Mewujudkan Perdamaian, kegiatan ini diselenggarakan oleh Wahid Foundation bekerjasama dengan UN Women dan BNPT. Mujtaba Hamdi, Direktur Eksekutif Wahid Foundation menjelaskan bahwa program Desa Damai ini berdasar dari ucapan Gus Dur tentang 3 lapis persaudaraan. Mujtaba Hamdi kemudian menjelaskan ada nilai-nilai yang ditanamkan dalam proses pembinaan Desa Damai Gunung Sari, seperti nilai perdamaian, peran perempuan dalam pembangunan perdamaian, dan anti-radikalisme. Program ini digagas Wahid Foundation berkolaborasi dengan UN-Women untuk menguatkan resiliensi masyarakat dari paham ekstremis yang bisa memprovokasi terjadinya konflik di tengah masyarakat melalui integrasi pendekatan pencegahan konflik dan pembangunan ekonomi dengan menggandeng kelompok perempuan dengan dibentuknya kelompok kerja atau Pokja Desa Damai. Program Desa Damai ini bertujuan mendorong keterlibatan perempuan dalam upaya membangun masyarakat yang damai dan mandiri. Sementara itu, Muhammad Zain Al-Halis Nasution, Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, menegaskan bahwa deklarasi Desa Damai menjadi momentum yang tepat berhubungan dengan merebaknya intoleransi yang telah menyusup di masyarakat, terutama di kalangan rentan yakni perempuan. Peran perempuan dalam kegiatan ekstremisme dan terorisme semakin menonjol dan menjadi sentral. Untuk itulah Desa Damai dibentuk untuk menangkal isu-isu radikalisme dan terorisme yang muncul di daerah. Pembacaan ikrar damai Desa Gunung Sari menjadi momentum dideklarasikannya Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa damai di Indonesia. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Batu, Kades Gunung Sari, Kader Pokja Desa Damai Gunung Sari, dan Direktur Eksekutif Wahid Foundation Indonesia. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersyukur Desa Gunung Sari bisa menjadi salah satu desa damai yang dipilih oleh Wahid Foundation. Dengan deklarasi Desa Damai ini, Wali Kota berharap kerukunan dan keragaman di desa di Kota Batu terus ditingkatkan. Dewanti menambahkan, meski 95% masyarakat Kota Batu adalah Muslim, namun masyarakat Kota Batu tetap bisa hidup dengan damai meski berbeda keyakinan. Bahkan gotong royong dan saling membantu dalam acara keagamaan sudah biasa dilakukan. Program ini sangat membantu pemerintah untuk bisa memberikan sebuah kehidupan yang harmoni. Jadi ini memang salah satu yang kita impikan bersama ketika kita hidup berdampingan dengan damai dengan siapapun, dan pasti insya Allah kita bisa melakukan aktivitas kita dengan lancar, dengan nyaman, bahkan dengan gembira. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Wahid Foundation yang sudah mempunyai program yang sangat bagus sekali. Wali Kota Batu berharap program Desa Damai bisa dicontoh dan dilaksanakan di semua desa yang ada di Kota Batu, sehingga gotong royong, guyup, dan kerukunan di Desa Damai menjadi senjata dalam menangkal isu-isu radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme di Kota Batu. Lewat program Desa Damai ini diharapkan ketahanan masyarakat meningkat, dan melalui program Desa Damai berbasis komunitas, terbangun karakter masyarakat yang bisa hidup rukun, damai, dan setara di tengah perbedaan. Desa Damai ini bertujuan untuk menciptakan resiliensi atau daya tahan komunitas dari potensi konflik, dari intoleransi, dari potensi ekstremisme kekerasan. Dengan adanya deklarasi 2 Desa Damai di Gunung Sari, kami sangat menyambut baik tadi statement dari Bu Dewanti bahwa beliau juga mendorong adanya desa-desa damai lain di Kota Batu selain Gunung Sari dan Sidomulyo. Karena itu memang yang diharapkan oleh Wahid Foundation. Jadi 1-2 desa di beberapa kota yang menjadi pilot project program ini diharapkan menjadi contoh yang bisa diadopsi oleh desa-desa lain di kabupaten kota tersebut. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya.
Menyambut bergulirnya Liga 1 yang akan dimulai bulan Juli mendatang, Arema FC mulai melakukan berbagai persiapan. Dalam persiapan yang dilakukan, kini tim Arema FC telah memiliki pelatih baru asal Portugal, serta jersey baru untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2021-2022. Pelatih baru Arema FC musim kompetisi Liga 1 2021 adalah Eduardo Almeida, pelatih asal Portugal. Saat ini latihan secara intensif terus dilakukan meskipun hingga saat ini izin Liga 1 2021 masih belum keluar. Eduardo tetap fokus menyiapkan skuad Singoedan. Pelatih berusia 43 tahun ini sangat berharap latihan berjalan lancar serta dirinya akan segera menyesuaikan program pelatihan dengan kick-off resmi Liga 1. Mantan pelatih Semen Padang ini akan berjuang maksimal untuk tim berjuluk Singoedan. Meski saat dirinya mengarsiteki Semen Padang hanya mampu mendapatkan hasil 21 poin dalam Liga 1, sementara Arema FC mencetak 19 poin. Sementara itu pihak manajemen Arema FC juga menyiapkan jersey atau kostum kebanggaan Arema saat bertanding. Kostum yang akan dipakai para pemain memiliki filosofi tinggi, yakni terdapat peta Malang Raya yang merupakan tanah para pejuang kemerdekaan serta pejuang dalam bidang olahraga yang mampu mengharumkan nama Indonesia. Pihak manajemen berlogo singa ini secara bertahap akan melengkapi kekurangan yang dihadapi tim tersebut dengan mendatangkan pemain asing maupun pemain lokal untuk mendapatkan tim yang sempurna sehingga mampu membawa piala. Program persiapan menghadapi kompetisi 2021 tentu Arema FC sudah melakukan, selain tim sudah melakukan persiapan-persiapan, tentunya kita juga mempersiapkan keperluan lain yang juga dirasa penting. Salah satunya adalah bagaimana kita memberikan performa terbaik untuk Singoedan dalam menghadapi kompetisi tahun 2021 yang rencananya Bodo Aristu akan bergulir pada awal Juli 2021 mendatang. Simon Alfredo melaporkan.